Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kita selalu sehat dan tetap semangat. Oke, kembali lagi berjumpa dengan Bu Elisa. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar dan membahas tentang interaksi sosial. Kalian tahu apa itu interaksi sosial? Nah, pastinya setiap hari kalian itu pasti bertemu dengan orang lain. Kalian ngobrol dengan orang lain. Contoh, kalian ngobrol sama ibu kalian. Kemudian, kalian dimintai tolong ibu kalian untuk beli garam di warung. Tentu kalian bilang dong, "Bu, beli garam dong," gitu kan. Nah, kemudian kalian jalan-jalan, kalian naik ojek online. Tentu kan kalian juga ngobrol sama bapaknya gitu kan. Nah, itu namanya interaksi sosial. Nah, kita bahas pengertiannya. Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik. Nah, perlu digarisbawahi ya, hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Di sini ada kata-kata hubungan timbal balik. Artinya, interaksi sosial itu akan terjadi apabila terjadi hubungan timbal balik, atau kalian bertanya, ada yang menjawab, atau direspon oleh orang lain. Itu disebut interaksi sosial. Jika orang yang kalian ajak interaksi itu tidak memberi jawaban atau tidak memberi respon, berarti belum terjadi interaksi sosial. Nah, di sini ada kata-kata individu dengan individu. Oke, interaksi sosial itu bisa terjadi antara individu dengan individu. Contoh, kalian ngobrol dengan adik kalian, satu dengan satu. Kemudian ada individu dengan kelompok. Contoh, Bu Elisa mengajar di kelas 7B. Nah, Bu Elisa adalah individu dan kelas 7B merupakan kelompok. Kemudian kelompok dengan kelompok, contohnya kelas 7B melakukan pertandingan sepak bola dengan kelas 7C. Berarti itu kelompok dengan kelompok. Sampai sini paham? Kita lanjutkan ya. Oke anak-anak, interaksi sosial itu memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama, pelaku harus lebih dari satu orang. Jadi kalau misalkan kalian itu ngobrol di cermin dengan diri kalian sendiri, itu namanya bukan interaksi sosial. Minimal harus ada 2 orang. Nah, yang kedua ada komunikasi. Ada lisan maupun simbol. Maksudnya apa tuh Bu, lisan sama simbol? Nah, kalau lisan artinya kalian itu ngobrol langsung dengan orang yang kalian ajak bicara. Misalkan kalian ngobrol sama adik kalian, "Dek, main yuk." Terus adik kalian jawab, "Ayo Kak, kita main apa ya enaknya siang-siang gini?" Kayak gitu. Nah, kalau simbol itu bisa melalui gestur. Contoh, kalian dari jauh ketemu teman lama, terus kalian itu melambaikan tangan, "Hai Rita, apa kabar?" gitu. Walaupun si Rita tidak begitu mendengar jelas suara kalian, tapi dia itu melihat kamu. Kemudian dia melambaikan tangannya juga, "Hai, halo," gitu. Itu namanya simbol atau gestur. Contoh lain nih, misalkan kalian tanya ke sepupu kalian, "Kamu tahu nggak toko buku yang dekat di sini?" Terus dia nggak jawab, tapi cuma gini doang, gitu. Nah, itu juga bisa dinamakan interaksi sosial, tapi melalui simbol. Kemudian yang ketiga, ada tujuan tertentu. Tentu dalam setiap interaksi sosial itu memiliki tujuan. Contoh seperti yang Bu Elisa jelaskan tadi di depan. Kalian naik ojek online, kalian mau membeli sesuatu, atau kalian mau bertanya tentang apapun itu berarti setiap interaksi sosial itu pasti ada tujuannya. Baik, kita lanjutkan anak-anak ya. Setelah tadi kita membahas tentang pengertian interaksi sosial, kemudian ciri-ciri interaksi sosial, kita akan membahas syarat terjadinya interaksi sosial.
Syarat terjadinya interaksi sosial itu ada dua. Yang pertama, terjadi kontak sosial, dan yang kedua, ada komunikasi. Yang pertama, kontak sosial itu dibagi lagi menjadi dua anak-anak. Yang pertama ada kontak sosial primer dan ada kontak sosial sekunder. Kita bahas satu persatu dulu, karena ini panjang ya. Nah, yang pertama, kontak sosial primer artinya kalian itu bertemu langsung, tatap muka dengan orang yang kalian ajak ngobrol. Contoh seperti tadi ya, kalian beli gula di warung, kemudian kalian naik ojek online. Ojek online artinya kan berarti kalian ngobrol langsung dengan orang lain. Nah, kalau yang kontak sosial sekunder itu ada medianya. Nah, di sini medianya itu bisa laptop, bisa handphone, dan alat elektronik lainnya. Tapi yang paling biasa digunakan yaitu ada laptop dan handphone. Nah, di dalam kontak sosial sekunder ini dibagi lagi menjadi dua. Ada yang langsung dan tidak langsung. Lah, bedanya apa ya, Bu? Kok ada sekunder tapi langsung dan tidak langsung? Seperti ini, pelan-pelan ya. Kalau kontak sosial sekunder langsung artinya kalian melihat orang lain secara langsung tetapi melalui media. Contoh, kalian video call. Meskipun kalian lewat media, tapi kalian bisa melihat wajah teman kalian di handphone. Nah, itu artinya kalian melakukan kontak sosial sekunder langsung. Tetapi kalau kalian kirim salam, misal kalian ketemu Rita. Rita, kamu kan deket ya rumahnya sama si Dita. Rita menjawab, iya rumahku tuh deket banget sama Dita. Terus kamu bilang, titip salam dong buat Dita, aku udah lama banget gak ketemu sama dia. Nah, itu artinya kontak sosial sekunder tidak langsung. Artinya ada perantaranya. Seperti itu, paham? Bu Elisa ulangi lagi. Kalau kontak sosial sekunder yang langsung artinya ada media, tetapi kalian bisa melihat langsung orang lain. Contoh video call, Skype, dan macam-macam. Tapi kalau kontak sosial sekunder tidak langsung, ada perantaranya. Oke? Ada perantaranya. Seperti itu. Paham sampai sini? Oke. Nah, yang kedua, syarat dari interaksi sosial itu ada komunikasi. Komunikasi itu dibagi menjadi dua, ada verbal dan non-verbal. Tadi sudah Bu Elisa singgung sebentar sedikit. Jadi kalau verbal itu artinya diungkapkan dengan kata-kata atau dengan bahasa yang dimengerti oleh dua pihak. Contoh kalian di Indonesia, ya kalian ngobrol dengan bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Sedangkan kalau kalian berada di luar negeri, kalian ngobrol menggunakan bahasa-bahasa asing lainnya yang dimengerti oleh dua belah pihak. Nah, tapi kalau yang kedua, nonverbal itu artinya ada gestur atau simbol-simbol tertentu. Contoh, kalau di Indonesia, kalau mengangguk artinya iya, kalau geleng artinya tidak, kalau seperti ini artinya tidak tahu. Seperti itu. Oke anak-anak, untuk memantapkan lagi materi yang sudah Bu Elisa jelaskan tadi, saatnya kita untuk latihan soal. Perhatikan soal berikut. Rida mengobrol dengan Caca melalui panggilan video call. Rida dan Caca sedang melakukan kontak sosial. A. Primer, B. Sekunder langsung, C. Sekunder tidak langsung, atau D. Melalui media. Ayo, yang mana jawabannya? Betul sekali. Mereka melakukan kontak sosial sekunder langsung. Karena apa? Karena Rida langsung mengobrol dengan Caca melalui media video call. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 2. Sakti mengirim surat untuk Rasti melalui pos. Contoh di atas merupakan bentuk kontak sosial. A. Primer langsung, B. Sekunder langsung, C. Media orang lain, atau D. Sekunder tidak langsung. Jawabannya? Oke,
Betul sekali, jawabannya adalah sekunder tidak langsung. Karena apa? Karena Septi mengirim surat melalui pos. Artinya Septi itu melakukan kontak sosial dengan Rasti tetapi melalui media yang tidak langsung. Oke anak-anak, sebelum kita tutup pertemuan pada pagi hari ini, yuk kita rangkum materi yang sudah Bu Elisa jelaskan pada pagi hari ini. Ya, interaksi sosial artinya hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial tidak akan pernah terjadi jika pelakunya hanya satu orang, karena ciri-ciri dari interaksi sosial minimal pelakunya harus ada 2 orang. Nah, selain pelakunya minimal 2 orang, di dalam interaksi sosial juga ada komunikasi, baik secara verbal maupun melalui simbol. Kemudian yang ketiga, ada maksud dan tujuan tertentu. Nah, syarat-syarat dari interaksi sosial itu ada 2, yaitu terdapat kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial dibagi lagi menjadi 2, yaitu primer dan sekunder. Kemudian komunikasi dibagi menjadi verbal dan non-verbal. Ya, tadi kan kita juga sudah latihan soal. Mudah-mudahan apa yang Bu Elisa sampaikan bermanfaat untuk kalian. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.